Bagi Surjit Athwal, pernikahan seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Namun di balik pintu rumah keluarga suaminya di Inggris, hidupnya perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Ia ditindas, dikontrol, hingga akhirnya dihilangkan tanpa jejak. Surjit Athwal dijebak dan dieksekusi secara kejam oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, ibu mertua dan suaminya sendiri. Ini bukan sekedar kisah pembunuhan, melainkan konspirasi keji keluarga yang mencoba menghapus kebenaran. Mereka mengira skenario ini sempurna dan hukum tak akan bisa menyentuh mereka. Namun, akankah kejahatan terkeji ini berhasil disembunyikan selamanya? She was actually a murderer. And she was like, had no bad feelings about this at all. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang mengguncang dunia. Dikupas dalam tayangan dokumenter khas K-Channel. K-Channel, membuka jendela dunia. Ini adalah dokumentasi terakhir Surjit Athwal, seorang ibu muda berusia 27 tahun. Ia terlihat tersenyum di samping ibu mertuanya, Pahan Athwal. Dalam perjalanan yang berujung maut ke India. Hari-hari berikutnya, Surjit lenyap tanpa jejak. Dinikahkan secara paksa di usia 16 tahun. Surjit akhirnya dihabisi atas perintah suami dan ibu mertuanya sendiri. Sebuah konspirasi dingin yang bahkan tega merenggut ibu dari anak-anak kandungnya. Lalu, bagaimana rahasia gelap keluarga ini akhirnya terbongkar? Ini adalah Surjit dan Sabjit. Mereka adalah para menantu yang telah merajut mimpi buruk selama bertahun-tahun di rumah keluarga suaminya. Sabjit yang berusia 19 tahun terpaksa menerima ikatan perjodohan pada tahun 1989. Tetapi di hari pernikahannya, sang ibu mertua dengan sengaja menolak memberikan berkat padanya. Itu merupakan sebuah pesan psikologis dingin yang menegaskan bahwa di rumah keluarga Athwal, sang ibu mertua, Pahan, adalah penguasa mutlak. Namun, nasib yang jauh lebih tragis menanti Surjit. Pada tahun 1988, di usia yang baru menginjak 16 tahun, Surjit telah lebih dulu dinikahkan dengan putra sulung keluarga itu, Sukhdev Athwal. Surjit diserahkan begitu saja dalam sebuah pernikahan perjodohan. On the day of the marriage, I remember vividly, and I felt very sorry about this. She actually cried that morning. Out of anxiety, out of fear, out of regret, out of a lot of things that were no doubt going on in her mind. And I remember my mum's sister trying to reassure her. But the atmosphere was that marriage is the thing to do. It's a mark of tradition. It's a mark of family order and honour and process. And I remember on the day, in fact, I spoke to her briefly just after the marriage ceremony. She was very dull, very numb and very quiet. Setelah mereka menikah, Surjit terpaksa meninggalkan keluarganya di Coventry.
Ia diboyong oleh suami dan keluarganya sejauh 100 mil ke Hayes, Middlesex, Inggris, untuk hidup di bawah satu atap bersama suami dan mertuanya. Setahun kemudian, pernikahan karena perjodohan kembali terulang di keluarga Athwal. Putra bungsunya menikah dengan Sabjit yang berusia 19 tahun. Sebagai bagian dari keluarga Athwal, kedua menantu ini diperlakukan seperti pelayan keluarga. Setiap harinya, mereka hanya diam di rumah dan melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan harus tunduk apapun yang diperintah suami dan mertuanya. Setelah ayah mertua meninggal dunia, Bahan resmi mengambil alih kendali total sebagai penguasa rumah tangga. Ia berkuasa mutlak. Ia bahkan masih mengatur putra-putranya, meski mereka telah menjadi suami. Kendali Bahan begitu mencekik, hingga ketika Sabjit dan Surjit melahirkan bayi mereka pada tahun 1991, sang ibu mertua dengan paksa merampas peran mereka. Bahan mengambil alih pengasuhan dan menuntut agar cucu-cucunya yang masih bayi itu memanggilnya ibu. Sementara Sabjit dan Surjit diperintahkan hanya untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Di sanalah bayangan kendali mutlak sang ibu mertua mulai mencekam. And what did you think of her when you met her, first of all? Well, I got a mixed feeling about her. That she was a quite clever lady at the start, I had the impression. But a bit too bossy actually. Merasa identitas dan haknya sebagai ibu dirampas, Surjit mulai mencari jalan keluar. Ia mencurahkan penderitaannya dalam sebuah buku harian rahasia tentang sang ibu mertua dan suaminya yang telah memperlakukan Surjit dengan sangat buruk. Tumbuh dengan sentuhan kebebasan budaya barat, Surjit mulai memberontak. Ia memotong rambutnya, mengenakan riasan, dan mencari kebahagiaan di luar rumah dengan bekerja sebagai seorang petugas bea cukai Bandara London Heathrow. Pekerjaannya ini memberikan Surjit kemandirian finansial dan sosial, walau akhirnya seluruh penghasilannya dirampas sang ibu mertua. Dan setiap langkah kebebasan yang diambil Surjit harus dibayar mahal. Suaminya merespons dengan siksaan fisik yang keji. I remember seeing her upset, but I never remember my dad like shouting at her or screaming at her. But it must have been done behind closed doors. Because I remember seeing her bruised. I remember seeing her bruised quite a lot, but I just never used to question it. Didn't really understand why. Yeah, because I was so small, I didn't really understand. He would resort to violence On her. Yeah. for the simple reason that he found her difficult. I was naturally distressed to see my sister in such a state. I was shocked, first of all, by the fact that there was such a long period of emotional hurt and emotional pain that she was carrying around, all concealed beneath a veneer of happiness and normality. Sementara sang ibu mertua terus mencacinya. Meskipun terus disiksa, semangat Surjit tidak pernah padam. Setelah 5 tahun bertahan dalam tekanan, Surjit mencapai titik jenuh dan kabur untuk mengadu kepada saudaranya. Ia membongkar siksaan psikologis yang dialaminya di rumah itu. All those domineering, critical, negative messages, all which together snowballed into her feeling that she was being controlled and confined by this family. Puncak kengerian
terjadi pada awal Desember 1998. Menolak untuk terus hidup dalam neraka domestik, Sergit mengambil langkah yang tak pernah terbayangkan di keluarga itu. Setelah menemukan secerca harapan dengan menjalin hubungan lain, Sergit akhirnya nekat berkonsultasi dengan seorang pengacara untuk mengajukan perceraian. It's only logical that she wanted out of this horrible marital relationship. It wasn't a marriage. It was a false marriage. It was a horrible marriage. And there was nothing authentic about that relationship. She wanted out. Memutuskan pergi dari sang suami berarti satu hal bagi Sergit. Ia melepaskan diri dari cengkraman mematikan sang ibu mertua dan siksaan fisik dari sang suami. Dan langkah ini menuntut keberanian yang sangat luar biasa. Tekadnya tak lagi tergoyahkan. Sebuah langkah berani menuju kebebasan yang tanpa ia sadari justru mengantarkannya selangkah lebih dekat menuju akhir yang tragis. Keputusan berani itu memicu amarah yang mematikan di dalam diri Bahan. Sang ibu mertua menolak untuk kalah. Ia pun mulai menyusun sebuah skenario iblis bersama putranya, suami Sergit, Sukhdev. Dan itu adalah sebuah rencana keji yang akan segera dieksekusi. I remember the mother-in-law saying to me, what is this rubbish that your sister is talking about divorce? If she's going to have divorce, then it'll be over my dead body. To me, that was just this old, grumpy lady firing off randomly her emotional anger. I thought nothing of it. Meski telah mengalami siksaan fisik dari suaminya yang beringas dan mengetahui betapa berbahayanya situasi tersebut, Sergit pada akhirnya tetap dibujuk untuk pulang. Sergit terjebak dalam dilema besar demi melindungi anak-anaknya, termasuk anak kedua mereka, seorang bayi laki-laki yang lahir menjelang tahun 1998. Dan itu menjadi sebuah keputusan fatal. Karena dalam kasus kekerasan domestik, eskalasi kejahatan seringkali berujung pada satu titik akhir yang mematikan, yakni pembunuhan. I got the feeling that they are going to get rid of Sergit actually. Why did you think that? Oh, because I think that it's very serious. They like to get rid her off, out of the family. He actually predicted quite firmly and quite worryingly that Sergit would be killed. Now we reacted to his comments by saying, "Dad, you're just sort of going over the top there." Di saat Sergit membulatkan tekad untuk bercerai, sang ibu mertua mulai menyusun sebuah jebakan licik. Bahan membujuk Sergit. Ia menjanjikan sebuah syarat. Jika Sergit menemaninya ke India dan berpura-pura tampil harmonis di dua acara pernikahan keluarga demi menjaga nama baik keluarga Athwal. Sang ibu mertua berjanji akan mengabulkan perceraian tanpa keributan. Sergit tertipu. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu adalah tiket satu arah menuju kematian. Sergit sama sekali tidak curiga dan mengira itu adalah perjalanan biasa. Namun, menjelang keberangkatan, Bahan menggelar sebuah pertemuan keluarga rahasia yang membuat Sabjit, adik ipar Sergit, lumpuh dalam ketakutan saat ia ikut mendengar rencana keji tersebut. My mother-in-law went completely mad and she goes, I've got to do something about this. Dengan suara yang dingin dan tegas, Bahan menjatuhkan vonis mati. Ia menganggap Sergit sudah terlalu kebarat-baratan. Ia tidak patuh dan karenanya harus dilenyapkan di India. Bagi Sabjit yang menyaksikannya, itu bukan sekedar luapan amarah. Itu adalah
unjuk kekuasaan absolut yang mencekam. Dan sang ibu mertua juga memberikan sebuah pesan berdarah bagi siapapun di rumah itu. Jika kalian berani melawan, nyawa adalah bayarannya. It wasn't until some days later that she took Sergit to India. And then before she left, she came up to me and she said that if you speak to anybody about this, you know what's going to happen. And I saw Sergit leaving in that morning, and I still wanted to say something. I wanted to warn her, but my mother-in-law stood there, kept staring at me. Meski lumpuh oleh ketakutan, Sabjit mempertaruhkan segalanya. Tepat di hari keberangkatan, ia menelpon Crime Stoppers dari sebuah box telepon umum dan mengirim surat ke kepolisian setempat. Ia membeberkan setiap detail rencana pembunuhan tersebut. Ia memohon agar mereka menyelamatkan Sergit. Namun tragisnya, tidak ada tindakan yang diambil. Sergit tetap diterbangkan ke India. Silahkan klik like, subscribe, dan share video ini ya sobat, terima kasih. Dalam rekaman video pernikahan keluarga di India, Sergit tampak tersenyum memainkan peran menantu yang patuh, tanpa menyadari maut yang menantinya. 2 minggu kemudian, Bahan kembali ke Inggris tanpa Sergit. Sesampainya di rumah, dengan dingin, Bahan menatap mata putri kecil Sergit yang mencari ibunya, lalu menanamkan kebohongan keji bahwa ibunya telah kabur. Ia tidak menyayanginya lagi dan telah meninggalkannya. Menyaksikan kehancuran gadis kecil itu, Sabjit yang dipenuhi rasa muak dan putus asa, akhirnya nekat melewati batas ketakutannya. Ia memutuskan untuk mengonfrontasi sang ibu mertua. I wanted to hear it from her, so I kept pushing and pushing and pushing her, saying, "Where's Sergit?" And she wouldn't speak at first, then all of a sudden the power came back into her voice and she became that strong, dominating woman again. And she looked at me and she goes, "Sergit's been taken care of." She looked at me and she goes, Sergit was driven out in a jeep. And Sergit was drugged, strangled, and her body was thrown in the river. And my body just went all weak when she told me that, and I was sick to my stomach, and I couldn't understand what I had just heard. Sementara Sukdev, di balik perangai temperamental dan wataknya yang agresif, ia berhasil membangun topeng sempurna di hadapan publik. Ia tampak ramah dan baik hati. Sebaliknya, ia dengan licik memutarbalikkan fakta, mencap Sergit sebagai ibu yang buruk di mata para tetangga. Ia juga telah mencekoki putri kecilnya dengan fitnah keji tentang ibunya, Sergit. I don't really remember much from when I was little. I just remember like my grandma coming back, and then when she came back, I asked where my mum was. And my dad said that she'll be back later, she's going to come back later. And I think this went on for a couple of months, that she'll be back later, she'll be back later. And then afterwards, when I asked him, where is she now? He said that she'd run off with another man and she didn't love us anymore. That's why she'd gone. Di rumah keluarga Athwal, Sabjit tampak ketakutan. Meski tidak ada ancaman maut yang terucap langsung padanya, pesan tanpa kata dari sang ibu mertua begitu menggema di benak Sabjit saat sang ibu mertua mengatakan bahwa ia sanggup membunuh siapapun yang menghalangi jalannya.
teror psikologis yang tak kasat mata ini berhasil mengunci mulut Sabjid rapat-rapat. Ketakutan tergelapnya kini menjelma menjadi kenyataan berdarah. Di saat yang sama, kecurigaan perlahan mulai menggerogoti Jagdish, kakak kandung Surjit, yang mencari keberadaan adiknya. Ia menolak percaya pada kebohongan yang terus dirangkai oleh keluarga Athwal. Lalu ia mengambil langkah berani dengan mendatangi kediaman keluarga Athwal dan memulai sebuah konfrontasi demi mencari sang adik yang lenyap tanpa jejak. I remember the mother-in-law saying this, "Don't you know where Surjit is?" And she was being rather flippant. "Oh, but why should I know? She's your daughter. And she left early anyway, so why would I know?" Ketika Surjit tak kunjung pulang, kecurigaan sang kakak Jagdish semakin memuncak. Lalu bersama keluarganya, ia mendatangi kediaman Athwal untuk menuntut kejelasan. Namun mereka hanya disambut dengan kebohongan berlapis dan jawaban yang saling bertentangan. Mulai dari klaim bahwa Surjit kabur dengan selingkuhannya, hingga bujukan dingin agar tidak panik dan agar tidak melapor ke polisi. I told to my son-in-law first that you should approach to the police. He says, "What for?" I says, "Well, your wife is missing, so you should go to the police. And if you don't go to the police, I will go to the police. And I will put your name under blame." He says, "Oh, no, don't do that." I says, "Why not?" "Because I left my daughter safe and sound with you. And now you are responsible. Where she is, you tell me her whereabouts. Otherwise, I will tell to the police that you have done something wrong." And they gave me a whole shebang of, "Oh, don't panic, don't worry, don't need to create a commotion. This will draw attention to the family. You'll be in the spotlight, we'll be in the spotlight. You know your sister was a bit loose. You know your sister was a bit uncontrolled. She was going out with various men. You know that she had boyfriends. She's run off with a boyfriend more than likely. Just calm, settle down. Don't create a fire when there's no need for one." And it was at that point, when we had that very cold, chilling response from her, that we started to seriously wonder, is Surjit actually dead? Has she been killed? Insting Jagdish mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sikap keluarga Athwal yang sedingin es dan dipenuhi kegugupan semakin membuktikan kecurigaannya. Lalu tanpa membuang waktu, ia bergegas melaporkan hilangnya sang adik ke kantor polisi. Namun, tanpa adanya bukti fisik, penyelidikan resmi menemui jalan buntu. Polisi tidak bisa berbuat banyak. Meski demikian, Jagdish menolak untuk tunduk pada kebohongan. Ia yakin bahwa ada konspirasi keji di balik hilangnya Surjit, dan ia bersumpah untuk memburu sendiri kebenaran tersebut, apapun resikonya. We as a family were gasping, fighting, agonizing. Where do we go? Are we ever going to get justice? No body, no witnesses, no nothing. No admissions. Are we going to ever get justice? Sementara di dalam rumah keluarga Athwal, Sabjit terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia terpaksa melanjutkan hidup di bawah satu atap dengan sang pembunuh yang telah mengakui kejahatannya sendiri dan harus menyimpan rapat rahasia berdarah keluarga tersebut. Baginya, teror telah menjelma menjadi rutinitas sehari-hari yang mencekam. Wanita yang selama ini ia panggil dengan sebutan ibu, nyatanya adalah seorang monster berdarah dingin. She was actually a murderer. And she was like, had no bad feelings about this at all. Just calm. She was proud at what she had done. And she kind of accepted that it was done. And I had to accept it too. And I couldn't speak to anybody about this
for many, many years. Empat tahun berlalu dalam kebuntuan. Pahan dan Sudev merasa di atas angin. Mereka yakin bahwa mereka telah berhasil melakukan pembunuhan sempurna dan lolos dari jerat hukum. Tetapi keadilan memiliki waktunya sendiri. Pada tahun 2005, tim dari Metropolitan Police kembali membuka kasus yang sempat membeku ini yang dipimpin oleh Detektif Inspektur Clive Driscoll. Dan penyelidikan akan segera mengungkap tabir kemunafikan keluarga Athwal. Di mata komunitas Sikh di Inggris, tempat mereka menetap sejak tahun 1970-an, sang ibu mertua dikenal sebagai wanita religius yang rajin memasak di kuil. Namun di balik topeng kebaikan itu, mereka mati-matian menghalang-halangi penyelidikan di Inggris maupun di India, sembari terus mencoreng martabat Surjit yang tak kunjung pulang. Keluarga Surjit menolak tinggal diam, tanpa kabar dan diliputi kecemasan mendalam, dan demi mencari kebenaran, ayah Surjit bahkan terbang langsung ke Punjab, India untuk mendesak kepolisian setempat agar menyelidiki hilangnya sang anak sebagai kasus pembunuhan. Namun, kebejatan keluarga Athwal berada di luar batas bayaran. Sukhdev, sang suami, dengan licik memalsukan surat resmi kepolisian Metropolitan Inggris demi mendiskreditkan karakter ayah Surjit dan memutarbalikkan fakta di hadapan otoritas India. Dan tak hanya itu, mereka juga memanfaatkan pengaruh politisi lokal dan faks hukum untuk menyebarkan kebohongan dengan memberitakan bahwa Surjit telah kembali ke Inggris. Kekejaman keluarga Athwal ternyata tidak berhenti pada pembunuhan fisik. Mereka membunuh kenangan tentang Surjit. Anak-anaknya dicuci otaknya, dan foto-fotonya dilenyapkan. Keluarga Surjit yang panik langsung melapor ke polisi. Awalnya kasus ini hanya ditangani sebagai orang hilang, sebelum akhirnya berkembang menjadi investigasi pembunuhan penuh. Lalu kemudian, proses penyelidikan menemukan titik terang yang akhirnya bermunculan. Tim penyidik menemukan sebuah bukti yang tak bisa dibantah. Buku harian rahasia Surjit. Catatan bisu itu mengungkap penderitaan panjang, ancaman pembunuhan, dan kendali finansial yang mencekik. Keserakahan mereka terbongkar. Polisi juga menemukan bahwa Sukhdev telah mendaftarkan asuransi jiwa Surjit senilai 160.000 pound sterling, tepat pada hari penerbangan naasnya ke India. Dan tak hanya sampai di sana, kemudian polisi menemukan bukti penting, yakni surat-surat anonim dari India yang mengungkap detail mengerikan pada 15 Desember 1998 yang menjelaskan sebuah perintah pada sekelompok orang di India untuk melenyapkan Surjit. But there she was strangled. Her gold was removed from her. She was then thrown into the River Ravi. The gold was then taken to a local Gurdwara to say we've just actually sort of disposed of a family problem and here's a few quid to help us on our way. Tetapi kepingan puzzle paling krusial justru jatuh dari ambang kematian. Teror psikologis yang menyiksa selama bertahun-tahun akhirnya meremukan fisik Surjit. Ia dilarikan ke rumah sakit akibat lambungnya yang pecah. Surjit merasa ajalnya sudah dekat. Dan di saat kritis dan penuh keputusasaan itulah, ia memecah kebisuan dan menumpahkan rahasia berdarah tersebut kepada sang ayah. Menyadari putrinya mengorbankan nyawa demi kebenaran, ayah Surjit bertindak cepat. Ia diam-diam menghubungi Detektif Driscoll. I can remember exactly when I first met Sargent. It was actually in her
father's house. She never once looked at me. She kept her head down. It was fairly obvious to me this was a woman that was absolutely terrified. I just told him, and I said, my sister-in-law's not gone missing, she's been murdered. And he looked at me and he goes, can you repeat yourself? So I repeated myself again to him. And I said, Sergeant's been murdered. The conversation I had was to give her my word that we would do the best we can to ensure her safety, and that was on the phone, and she was incredibly emotional. But to her eternal credit, and I admire, my admiration for what she did holds no bounds. She did come forward, she did leave her house, she gave an ABE interview, then returned to her house. And that was a big step forward in this investigation. And I also told him that my mother-in-law had said that if I tell anybody, the same thing would happen to me. So I got the impression he understood. I didn't trust him. Setelah pertemuan Subjit dengan pihak kepolisian metropolitan, ketakutan itu terus menghantuinya. Sang suami terus mencecar kemana saja ia pergi dan mengapa ia begitu pendiam. Subjit benar-benar sangat ketakutan jika rahasianya sampai terbongkar. Ia berusaha mati-matian berpura-pura bahwa semuanya normal, sambil diam-diam menjadi informan polisi. Namun sebuah bom waktu akhirnya meledak. Surat kabar lokal tiba-tiba memberitakan bahwa kepolisian semakin dekat untuk mengungkap siapa pembunuh Sergeant. Berita ini sontak memicu kepanikan luar biasa. Jerat hukum mulai menyempit, mengelilingi Pahan dan Sukdev. Menyadari bahwa polisi mengantongi terlalu banyak informasi spesifik tentang tanggal, waktu, dan detail kejadian, keluarga Athwell sadar betul ada pengkhianat di dalam rumah mereka. Lalu dengan cepat, telunjuk kecurigaan dan interogasi keluarga mengarah langsung kepada Subjit. Dan hanya beberapa hari setelah ia mempertaruhkan nyawa memberikan kesaksian kepada detektif, Subjit akhirnya harus mendengar kata-kata ancaman yang paling ia takuti seumur hidupnya. And my mother looked at me and she said to me, she goes, since you've been married, you haven't been to India. You haven't met my family out there. She said, we're going to take a trip to India. Sebuah undangan yang terdengar sepele, namun membawa teror yang luar biasa. Itu adalah taktik yang sama persis. Jebakan maut serupa yang pernah digunakan Pahan untuk memancing Sergeant menuju ajalnya di Sungai Ravi. Subjit sadar sepenuhnya itu bukanlah sebuah ajakan liburan, melainkan ancaman mati bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Kepolisian dengan cepat menyadari bahaya yang mengintai. Pahan dan Sukdev tengah merencanakan sebuah pembunuhan salinan. Saat Pahan mengajak Subjit pergi ke India, ia sedang menjatuhkan vonis mati kedua. Di saat yang sama, detektif Clive Driscoll menyadari bahwa nyawa saksi kuncinya berada di ujung tanduk. And that she should go to India. And I think really, if you're asking for a police officer's opinion, that was probably enough. And we then really was suggesting to Mrs. Athwell that she should leave that house and allow us to protect. Meski awalnya polisi ingin menunggu lebih lama demi memperkuat bukti penyelidikan, rencana itu dibuang jauh-jauh demi satu kewajiban mutlak, yakni melindungi nyawa Subjit. Pada tanggal 3 November 2005, polisi akhirnya bergerak cepat dan resmi menangkap Pahan serta putranya, Sukdev, atas tuduhan pembunuhan. Untuk pertama kalinya, Subjit bisa merasakan kelegaan karena para pelaku telah diamankan.
Bahan Atwal dan putranya akhirnya duduk di kursi pesakitan untuk diadili atas kasus pembunuhan. Setelah 13 minggu persidangan yang alot, sejarah baru dalam sistem peradilan tercipta. Bahan dan Sukdev divonis penjara seumur hidup. Dan ini adalah kasus pertama di mana pengadilan Inggris berhasil menghukum konspirasi pembunuhan yang dieksekusi di luar negeri. Kebenaran akhirnya memeluk Pevin, putri Surjit. Setelah 9 tahun dipisahkan oleh jaring kebohongan, ia kembali ke pelukan keluarga kandung ibunya. After 9 years, we finally got justice. That felt good. Dan meski jasad Surjit tak pernah ditemukan untuk dikebumikan, sebuah pohon ditanam sebagai monumen kenangannya. Sergey will always be in my heart, and there were times we spent together and we had happy memories, although mother-in-law made it impossible at times. But I will always remember her in my heart. Surjit dan detektif Clive, mereka menjadi sahabat baik. Clive kept me going. I mean, he was my strength. He gave me strength, gave me faith, and gave me hope to carry on going. Bahkan Surjit membantu kepolisian metropolitan dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang serupa. Surjit juga membantu para wanita yang memiliki kasus yang sama, serta membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga. Tragedi kelam ini meninggalkan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa sepandai apapun kejahatan disembunyikan, hingga melintasi benua, kebohongan tidak akan mampu membungkam keadilan selamanya. Kisah Surjit adalah pengingat keras bahwa keheningan adalah sekutu terbaik kejahatan. Untuk itulah, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Bagaimana menurut Sobat Kay semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam dokumenter kisah nyata kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata lainnya yang berbeda hanya di YouTube Kay Channel. Membuka jendela dunia. This is a true story that shook the world. Uncovered in a signature K-Channel documentary. K-Channel opens a window to the world. K-Channel opens a window to the world.